Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal, guru IPS di SMP Negeri 7, Jakarta. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama Pak Zainal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat selalu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, ya silakan Rehan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran IPS hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pembelajaran hari ini. Dan semoga kita dapat memahami semua materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan hari ini kegiatan pembelajaran kita ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi hari ini alhamdulillah terlihat ramai sekali, tapi ada nggak yang nggak masuk? Siapa? Renata Ayla. Renata kenapa? Renata sakit. Kemarin dia masuk nggak Renata? Oh, kemudian selain Renata ada apa lagi? Widya Jayanti. Ada yang tahu Widya kenapa tidak masuk? Izinnya kemana nih? Menjenguk neneknya di Padang. Baik. Terima kasih. Buat yang sakit kita doakan semoga Renata cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, setelah kita berdoa, Pak Zainal akan mengajak kalian semua, kita semua untuk bernyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Tanah Air. Kenapa kita menyanyi lagu Tanah Air nanti akan kita bahas apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri. Dikeluarkan suaranya ya. Hirku tidak kulupakan, kan tergenang selama hidupku. Pergi jauh, tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya sudah bernyanyi lagu Tanah Air yang merupakan salah satu lagu wajib nasional. Kira-kira apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini? Kenapa kita menyanyikan lagu Tanah Air? Ada yang bisa menjawab? Iya, Irfan, silahkan Irfan. Karena berkaitan dengan globalisasi di bidang budaya. Betul sekali, di tengah gempuran globalisasi ya. Jadi sekarang kan banyak sekali ya, globalisasi itu menimbulkan banyak efek. Nah, lagu-lagu wajib nasional itu bisa kembali menyemangati kita untuk terus cinta terhadap tanah air kita dengan cara menyanyikan lagu-lagu wajibnya. Di minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai materi dari perubahan sosial budaya dan globalisasi. Apa saja yang sudah dipelajari sebelumnya, Putri Mai? Ya, Raihan. Perubahan sosial budaya, bentuk-bentuknya betul. Kemudian apa lagi?
Ya, Safina apa? Bentuk-bentuk dari globalisasi. Selanjutnya, saya akan melihatkan satu buah video. Silahkan ditonton videonya. Halo sahabat Kompas, kamu pernah dong naik Transjakarta? Iya, Transjakarta ini wirawiri di seantero Jakarta untuk membawa kita ke tempat tujuan. Nah, hari ini, 15 Januari 2023, Transjakarta berusia 18 tahun sejak beroperasi pertama kali tahun 2004. Nah, melalui video tersebut dari perkembangan Transjakarta dari awal berdiri sampai sekarang perkembangannya, kira-kira dia punya efek nggak sih buat masyarakat di Jakarta itu? Punya dampak nggak sih? Iya betul, berdampak bahwa adanya ini globalisasi bukan? Globalisasi di bidang apa? Transportasi. Globalisasi di bidang transportasi ternyata memiliki efek bagi masyarakat Jakarta. Efeknya apa, Sahilna? Raivan? Menghindari kemacetan. Apalagi Raihan? Memudahkan para pekerja untuk menyampaikan. Memudahkan para pekerja untuk sampai tujuan. Dampaknya ada dua Pak, dampak negatif sama positif. Betul, dampaknya dampak negatif sama dampak positif. Yang tadi disampaikan sama teman-teman itu positif apa negatif? Positifnya ya. Kalau negatifnya bisa memungkinkan timbulnya kemacetan karena lebih banyak kendaraan. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang sudah mengemukakan pendapatnya. Jadi ternyata adanya Transjakarta itu memberikan efek atau dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif tadi yang sudah dijelaskan sama teman-temannya. Satu lagi ya, Pak Zainal akan menampilkan satu buah video. Dampak negatif jika kita bermain game online. Bermain game online saat sedang uang memang sangat menyenangkan. Namun, tahukah kamu bahwa game online juga bisa berefek negatif? Nah, kalau tadi Transjakarta itu adalah globalisasi di bidang transportasi, maka yang di video ini adalah contoh globalisasi di bidang apa? Di bidang teknologi, betul. Salah satunya yang paling spesifik adalah game online. Apakah game online selalu berefek negatif? Tidak. Coba sebutkan apa sih dampak positif dari game online untuk kita? Ayo yang suka game online, ada nggak sih dampak positifnya? Dapat menumbuhkan jiwa kompetitif, betul, karena dalam game online itu kita beradu dengan yang lain ya. Apalagi? Untuk menghilangkan stres. Emang betul game online bisa menghilangkan stres? Oke. Asal tidak terlalu ramah atau tidak terlalu sering ya. Kemudian kalau dampak negatif dari game online, matanya bisa rusak atau menurunkan kesehatan kita. Safira, apalagi dampak negatif game? Apa? Susah tidur, dehidrasi, males keluar rumah, jadi individualis. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif dari game online. Nah, hal tersebut yang akan kita pelajari hari ini yaitu dalam materi dampak-dampak globalisasi. Dan hari ini sesuai dari video yang tadi kita sudah lihat, kita akan mempelajari mengenai dampak globalisasi. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, untuk menemukan dampak globalisasi di lingkungan sekitar. Nanti kalian akan diminta untuk menemukan apa saja sih contoh-contoh dari dampak globalisasi di lingkungan sekitar, gak usah jauh-jauh ya. Kemudian menganalisis dampak positif globalisasi dan menganalisis dampak negatif globalisasi bagi kehidupan. Nanti Pak Zina juga akan berikan LKPD kalian untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dan kita juga akan bermain dalam tim game turnamen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, dalam kegiatan hari ini Pak Zena akan memberikan penilaian bagi siapapun yang bisa menjawab atau memberikan dan menemukan contoh dampak globalisasi dari masing-masing dampak positif maupun dampak negatif globalisasi. Jadi Pak Zena akan menunjukkan misalkan dampak positif 1, berkembangnya ITEK. Nanti kalian silahkan tunjuk tangan bagi yang bisa menemukan
contoh dari dampak positif globalisasi dan juga penjelasannya ya. Yang pertama, dampak positif globalisasi. Yang pertama itu adalah berkembangnya iptek. Jadi untuk contoh-contoh umumnya Pak Zainal mengambil contoh dari artikel-artikel internet yang ada hubungannya dengan globalisasi atau dampak-dampak dari globalisasi. Pertama ada deretan motor listrik yang digunakan untuk KTT G20 Bali. Berarti ini masuk ke dampak positif apa negatif nih? Positif ya, karena polisi-polisi pada saat KTT G20 kemarin menggunakan kendaraan-kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Salah satu dampak positif dari kendaraan listrik adalah mereka tidak menyebabkan polusi udara atau ramah lingkungan. Selain itu, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain terhadap dampak positif berkembangnya iptek? Ada yang bisa? Silakan Raihan. Lift. Kenapa lift menjadi dampak positif, Raihan? Karena sebelumnya kita untuk menaik ke ruangan di atas itu melalui tangga, dan dengan adanya lift kita hanya pencet udah bisa. Betul sekali. Dengan adanya lift, teknologinya semakin canggih sehingga orang-orang nggak harus naik tangga ya. Betul. Tepuk tangan dong buat Raihan. Selanjutnya ada lagi Irfan. Silakan Irfan. Radio TV Pak, dulu zaman dulu kita mencari berita lewat siaran saluran radio. Sekarang sudah mudah dan lebih jelas karena ada gambar dan juga suara. Perkembangan audiovisual melalui dari radio ke televisi. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat Irfan. Mantap. Jadi teknologi dan globalisasi di bidang teknologi itu bisa memberikan dampak positif ya. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Contohnya adalah waktu tempuh Jakarta-Bandung cuma 36 menit pakai ini. Sebelumnya kalau kita naik tol, menggunakan tol dari mobil dari Jakarta ke Bandung, itu bisa berapa lama? Bisa sejam 2 jam kan ya, apalagi kalau macet. Nah, dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung itu cuma setengah jam aja, 36 menit. Berarti kan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, sekarang coba berikan contoh yang lain. Silahkan Neila. Belanja online, betul. Gimana penjelasannya? Kalau sebelum ada perkembangan belanja online itu, kita masih belanja ke pasar Ke tempatnya langsung ya. masih ngantri. Tapi kalau belanja online itu kan kita bisa lewat handphone atau online shop yang lain. Betul, jadi lebih praktis ya. Neila juga belanja online. Selanjutnya yang ketiga, dampak positifnya adalah perekonomian meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta kuartal 2019 sampai kuartal 2 2022 itu meningkat. Nah, ternyata mobilitas meningkat, ekonomi Jakarta tumbuh 5,5% di kuartal 2 2002. Kira-kira kenapa ekonominya meningkat dihubungkan dengan globalisasi? Silahkan Raifan. Bertambahnya perusahaan dalam bentuk investasi, betul, banyak investasi muncul dari luar negeri ke dalam negeri. Banyak orang-orang yang menginvestasikan modalnya ke produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta sehingga tumbuhlah ekonomi di Jakarta. Betul sekali Raifan. Ada lagi yang lain? Irfan? Dengan melakukan ekspor impor sehingga menurunkan mutu tingkat kemiskinan dan menaikkan tarif hidup masyarakat. Betul sekali, luar biasa jawabannya ya. Dengan adanya kegiatan ekspor impor di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas produk, kemudian meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan taraf hidup dari masyarakatnya. Betul ya. Selanjutnya, Ranu. Dugem itu salah satu contoh dari westernisasi. Kenapa dugem jadi westernisasi, Ranu? Salah satunya ada di dalamnya itu adalah pesta miras, atau karena dugem itu sebetulnya berasal dari bangsa barat. Bangsa Indonesia itu nggak mengenal dugem tadinya, mengenalnya. Nah, baik, itulah tujuh contoh dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi yang sudah dijelaskan. Dan Pak Zena juga sudah mencatat nama-nama yang sudah menjawab atau memberikan contoh mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi di lingkungan kehidupan sekitar.
Selanjutnya, silakan kalian kerjakan LKPD terkait dampak negatif dan dampak positif globalisasi. Linknya Pak Zainal akan bagikan di grup ya. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Baik, jika sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, silahkan kalian klik finish. Kemudian nanti akan muncul nilainya masing-masing. Kalian tidak harus screenshot karena nilainya sudah masuk atau sudah otomatis masuk ke akunnya Pak Zainal di LiveWorks. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini dalam kegiatan Team Games Turnamen. Melalui permainan ini, kalian akan belajar mengenal lebih jauh atau mempelajari lebih jauh mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dikaitkan juga dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, permainan ini akan dikelompokkan menjadi ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok pengerjaan globalisasi di bidang ekonomi sebelumnya. Jadi silakan nanti kalian berkumpul bersama kelompok globalisasi ekonomi yang sudah sebelumnya dibentuk, kemudian kalian akan bersama-sama melaksanakan atau bersaing dalam berkompetisi melalui tim game turnamen ini. Kemudian nanti tolong mejanya disingkir-singkirkan karena bagian tengah ini kita akan kosongkan untuk tim game turnamen. Ya, nanti kita akan bacakan peraturannya. Sekarang silakan duduk atau berdiri berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ini garis ini nih, garis ini. Lencang yang belakang, lencang depan. Yang belakang, lencang depan. Nggak bisa. Ya. Tegap, gerak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peraturan permainannya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kelompok 1 warnanya mau warna apa? Kuning. Warna kuning, kelompok 1 ya. Kelompok 2 warna hijau. Oh, sudah sesuai ya. Alhamdulillah. Kelompok 3 warna biru, kelompok 4 warna merah. Nah, ini jadi kelompok 1 warna kuning, kelompok 2 warna hijau, kelompok 3 warna biru, dan kelompok 4 warna merah. Aturannya adalah kalian akan Sailna. Udah. Sailna mundur. Saya akan menjelaskan aturannya. Aturannya adalah kalian akan bermain dalam tim, tapi nilainya akan ada nilai individu. Maksudnya gimana? Kelompok yang paling cepat mengerjakan selesainya dan kelompok yang paling banyak jawaban benarnya itu adalah pemenangnya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kalian tulis, kalau kalian jawabnya betul, maka kalian pun akan mendapatkan nilai atau skor. Ya, jadi usahakan ketika kalian menjawab itu menjawab dengan jawaban yang tepat. Jangan ngasal, harus jawabannya yang tepat. Pak, kalau misalkan saya tidak bisa menjawab, boleh di skip ke orang berikutnya. Jadi setelah kalian mencari pertanyaan tapi tidak ada yang bisa kalian jawab atau kalian butuh waktu, kalian balik ke belakang untuk ngasih kesempatan ke teman-teman di berikutnya. Garis batasnya adalah garis yang warna ini ya. Warna apa ini? Warna ini. Itu adalah garis pembatas. Jadi kalau ada kelompok yang melewati garis itu maka akan didiskualifikasi jawabannya. Ya. Kemudian waktu mengerjakan adalah maksimal 10 menit. Bagi yang sudah misalkan, Pak, kelompok saya sudah, berarti dia menjadi kelompok pertama yang selesai. Begitupun ke yang kedua, ketiga maupun keempat. Ada pertanyaan? Baik, nanti bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, usahakan kalian bisa kompak dalam mengerjakan soal-soal ini supaya kelompok kalian menang. Sudah siap untuk bermain? Siap. 10 menit. Waktu mengerjakan adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang.
Iya, tuliskan namanya juga ya. Jangan lupa menuliskan nama di setiap jawabannya ya. Permisi. Ayo Sahilna, cari yang bisa kamu jawab. Tuliskan namanya. Oke, lanjut. Jangan diskusi. Sahilna, jangan megang handphone. Sahilna pakai baju SD. Pakai baju SD. Itu logonya logo SD. Janganlah. Biarkan. Cari yang kalian bisa jawab pertanyaannya. Kalau nggak bisa boleh di skip ya, kasihan temennya yang lain yang bisa menjawab. Ayo. Dia belum jawab, Pak. Sabar. Belum nih. Meningkatkan apa? Meningkatkan kesuburan negara. Atas ya. Nggak tanggung jawab, dia cuma nulis meningkatkan doang. Jangan dialih gitu biar kasihan apa. Boleh dikoreksi tapi sama orang yang sama menuliskannya, nggak boleh sama orang yang lain, nggak boleh sama orang lain. Iya, kalau mau ngoreksi sama orang yang menuliskannya, nggak boleh sampai dikoreksi sama orang. Sahilna lagi di record, lagi di itu. Sharon. Sudah 8 menit, 2 menit lagi ya. Waduh, tambah waktu, Pak. Tadi kita mulai jam berapa ya? 7. Enggak, lewat. Ini nggak nyata, Pak. Ini nggak nyata. Wes angel, Pak. Pak, ada dua jawaban nggak, Pak? Nggak apa. Lanjut. 1 menit lagi. Kelompok Aldiron masih banyak yang kosong nih. Mundur. Tanggung jawab meningkatkan apaan? Yang warna pink nih. Yang pink aja.
Gak apa. Ayo 1 menit lagi. Saya nggak mau Pak, didorong Pak. Kalau bisa semuanya diisi ya, diisi. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau udah ngisi semua. Dah. Udah, ayo jawab. Jawab aja Kak, biar dapat poin. Walaupun ngasal, kita dapat mantap. Pak ngasal aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya kan? Ada yang bisa jawab Pak. Ini Pak nanti Waduh. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan kegiatan tim game turnamen. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semuanya. Selanjutnya Pak Zainal akan bahas masing-masing jawabannya, dan kita akan lihat kelompok mana merupakan pemenang dari kegiatan ini yang ditunjukkan oleh berapa skor tertinggi dari kelompok tersebut. Pertama dari kelompok 1, KTT Bali merupakan globalisasi di bidang ekonomi. 10 ya. Kemudian cybercrime, dampak negatif dari globalisasi yaitu kriminalitas, betul. Salah satu dampak globalisasi yang tidak baik bagi pelajar, vandalisme, betul. Raihan, ini Raditya, ini Sahilna. Manfaat globalisasi dalam bidang pendidikan contohnya adalah merasakan pembelajaran di tempat lain. Raihan, betul. Raihan, semua Raihan. Globalisasi dapat menyebabkan batasan-batasan informasi menjadi tak terbatas. Jadi hilang sebetulnya ya, bukan tak terbatas, menjadi hilang. Enggak ya. Tersebarnya luasnya pengaruh ilmu pengetahuan kebudayaan yang ada setiap penjuru, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari satu negara merupakan pengertian dari globalisasi. Sahilna, keren, betul. Sahilna, Raihan, Raditya, Raihan. Davina, proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju namanya modernisasi, betul. Davina. Manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia, mempermudah segala hal. Raditya mana? Terlalu luas ini segala hal. Kamu harusnya lebih spesifik, saya kasih 5 ya. Kemudian saat negara lain tertimpa bencana, maka negara lain ikut membantunya. Contoh globalisasi dalam bidang sosial. Sayilna keren banget nih Sayilna. Gaya hidup bermewah-mewahan, gaya rambut, kepirang-pirangan, pergi ke klub malam merupakan contoh perilaku westernisasi apa demoralisasi? Westernisasi, Devi, betul. Dalam menghadapi pengaruh lingkungan karena globalisasi, seharusnya sikap kita beradaptasi sesuai lingkungan sekitar. Boleh. 10. Kemudian terjadinya globalisasi dapat mengakibatkan berbagai warisan budaya Nusantara, berasa daerah, upacara adat semakin berkurang. Betul, Devi. Jadi di sini cuma satu jawaban yang tidak dinilai karena salah. Selebihnya sudah ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105 skornya untuk kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuman ada Sahilna, Raditya, Raihan, Davina, Devi. Berarti ada satu yang nggak jawab. Nomor 2, Safira. Modernisasi, betul. Ini modernisasi lagi. Westernisasi, betul. Ini modernisasi, betul. Tampak buat pelajar, betul lah. Bidang pendidikan, pertukaran pelajar, betul. KTT G20 ekonomi, betul. Menjadi tak terbatas seharusnya menjadi hilang ya. Pengertian dari globalisasi, Safira, betul. Bersikap positif dalam menghadapi semua perubahan, boleh. Kesenian upacara adat karena globalisasi menjadi berkembang luas. Siapa nih? Irfan. Harusnya kan semakin berkurang. Ini kontradiktif, ini enggak ya? Cybercrime, kriminalitas, Alif, betul. Pengaruh globalisasi dalam bidang tertimpa bencana. Tertimpa bencana itu bukan politik, Putri Mai. Tapi sosial. Salah ya. Salah satu manfaat globalisasi bangsa Indonesia, berkembangnya ilmu pengetahuan. Boleh.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kelompok 2, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, gaya hidup bermewah-mewahan, westernisasi, betul. Perubahan yang belum maju ke arah maju, modernisasi, betul. Adit, dari mana jawabannya, Dit? Tersebar luasnya pengetahuan merupakan pengertian dari globalisasi, betul. Neila. Pertukaran pelajar, betul. Ekonomi, betul. Sosial, betul. Adit. Adit lagi, banyak banget Adit. Upacara semakin hilang, betul. Bersikap memilah mana yang baik dan buruk, betul. Globalisasi batasan negara semakin hilang, betul. Cybercrime, kriminalitas, betul. Manfaat globalisasi bangsa Indonesia meningkatnya, betul. 10, 120. Tepuk tangan buat kelompok. Apakah kelompok 4 dengan datangnya Dias Pauzi bisa mengalahkan kelompok 3? Kena tawuran, betul. KTT ekonomi, betul. Pendidikan, pertukaran pelajar, betul. Perubahan, modernisasi, betul. Pengertian globalisasi, betul. Gaya hidup, betul. Menjadi terjaga. Terjadinya globalisasi dapat mengakibatkan warisan budaya semakin berkurang, ya, bukan terjaga. Globalisasi menyebabkan seolah-olah menjadi lebih lancar, maksudnya bukan itu, tapi lebih berkurang atau hilang. Cybercrime, kriminalitas, betul. Menjaga kebersihan lingkungan, boleh, betul. Saat negara lain tertimpa, ini ekonomi, bukan Dias. Kalau ada gempa, orang terkena bencana alam, terus ada orang yang mau menyumbang, itu bukan ekonomi, tidak ada kepentingan ekonomi di sana. Tapi kepentingan sosial, ya. Meningkatkan perdagangan bebas, betul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tepuk tangan buat kelompok 4. Berdasarkan hasil dari game turnamen ini, maka diperoleh nilai kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Maka kelompok yang menjadi pemenang dalam kegiatan ini adalah kelompok 3. Nah, untuk itu Pak Zainal punya sesuatu untuk kelompok 3. Silakan ketua. Silakan ketua kelompoknya maju. Ya. Silakan diterima, selamat ya kelompok 3. Nanti dibagikan sama teman-temannya. Nah, selanjutnya. Baik, selanjutnya, Alhamdulillah kita sudah belajar mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi tadi melalui beberapa kegiatan. Yang pertama tadi ada penjelasan materi, kemudian kalian diskusi juga mengenai contoh-contohnya, dan terakhir kita bermain dalam kegiatan tim game turnamen. Gimana, senang nggak kegiatan hari ini? Senang ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian gimana sih? Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti dan pahami sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini, Pak Zainal akan bagikan link soal yang harus kalian kerjakan, tapi kalian boleh kerjakan di rumah masing-masing, ya. Kalian boleh kerjakan di rumah masing-masing. Tolong kerjakan link soal tersebut melalui Google Form. Pak Zainal akan kirimkan melalui melalui WhatsApp group. Silakan nanti dikerjakan, boleh dikerjakannya di rumah, ya. Berikutnya, Pak Zainal juga ingin kalian menuliskan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini melalui Google Jamboard, yang linknya juga akan Pak Zainal bagikan ke grup. Silakan dicek grup masing-masing. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan
refleksi melalui Google Jamboard. Ini Pak Zainal sudah mendapatkan beberapa refleksi dari kegiatan Google Jamboard-nya. Pak Zainal bacakan ya. Pertama refleksi dari Irfan. Irfan di sini menuliskan bahwa kegiatan hari ini seru sekali melalui kegiatan melalui kegiatan Team Games Turnamen. Materi yang disampaikan menjadi lebih gampang untuk dicerna. Semoga kedepannya materi-materi seperti ini dapat diajarkan melalui kegiatan inovatif lainnya. Itu dari Irfan. Terima kasih Irfan. Kemudian selanjutnya ada Safira yang juga mau membacakan hasil refleksinya melalui Google Jamboard. Silakan Safira. Gimana menurut kamu, apa saja yang sudah didapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, terus gimana perasaannya? Menurut saya dengan belajar dengan cara seperti ini sangat menyenangkan dan seru sehingga dapat memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Safira. Satu lagi dari laki-lakinya, Dias Fauzi, silahkan ke depan Dias. Dias, ayo Dias. Bacakan, pakai handphone dong, handphonenya di bawah. Bacakan refleksi yang sudah kamu tuliskan mengenai bagaimana perasaanmu dan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Perasaan saya senang, Pak. Ya. Membuat Pembelajarannya jadi lebih menyenangkan. Iya, menyenangkan. Terus apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Saya belajar tentang dampak globalisasi dan dampak-dampak negatif dari globalisasi. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dias Fauzi. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai dampak-dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi melalui penjelasan, kemudian melalui Team Games Turnamen. Kalian juga sudah mengerjakan soal evaluasi dan juga refleksi melalui Google Jamboard. Selanjutnya, mari sama-sama kita tutup dengan kegiatan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita tutup kegiatan hari ini dengan semangat melalui tepuk IPS ya. Tepuk IPS. Terima kasih.